Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, semoga selama masa Prapaskah ini kami semakin tekun dan setia mendengarkan suara-Mu dan menempuh jalan yang telah Kau tunjukkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah masa kesempatan yang bagus untuk pembersihan batin dan hati kita. Kita bukan hanya diajak membersihkan kebiasaan lahiriah, tetapi terutama membersihkan hati. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mendengar bagaimana Yesus mengusir setan dari seorang yang bisu. Orang ini pun dapat berbicara kembali. Namun, yang mengejutkan, sebagian orang justru menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan.
kebaikan dibalas dengan kecurigaan, mujizat dibalas dengan fitnah. Inilah kenyataan hati manusia. Ketika terang datang, tidak semua orang siap menerimanya. Masa Prapaskah mengajak kita bertanya dengan jujur pada diri kita masing-masing. Apakah hati kita sungguh terbuka pada karya Allah atau justru tertutup oleh prasangka dan egoisme? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus membebaskan orang yang bisu. Bukan hanya mulutnya yang terbuka, tetapi martabatnya sebagai manusia dipulihkan. Namun, menyikapi peristiwa ini, orang banyak terpecah. Ada yang kagum, ada yang meragukan, bahkan ada yang menuduh. Seringkali dalam hidup ini kita juga seperti itu. Ketika melihat keberhasilan orang lain, kita sulit bersukacita. Ketika melihat kebaikan seseorang, kita mencari-cari motif tersembunyi. Ketika Tuhan bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan kita mulai mempertanyakannya. Yesus berkata, "Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Ini bukan sebuah ancaman, melainkan ajakan untuk memilih dengan tegas. Apakah kita mau berada di pihak terang atau tetap bermain-main dengan kegelapan? Di masa Prapaskah ini, Tuhan ingin membebaskan kita dari kebisuan rohani, bisu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bisu untuk mengampuni, bisu untuk berkata benar, bisu untuk membela yang lemah. Kadang kita tahu yang benar, tetapi kita diam. Kita tahu yang salah, tetapi kita membiarkannya. Itulah kebisuan batin yang perlu disembuhkan. Yesus mengatakan bahwa kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Kata-kata ini sangat relevan bagi hidup kita saat ini. Dalam keluarga, perpecahan kecil bisa menghancurkan kedamaian. Dalam komunitas, gosip dan iri hati bisa merusak persaudaraan. Dalam gereja, ego dan ambisi bisa mengaburkan misi pelayanan. Masa Prapaskah adalah waktu untuk rekonsiliasi. Bukan hanya rekonsiliasi dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Jangan biarkan hati kita menjadi medan pertempuran antara ego dan kasih. Di zaman sekarang, kita hidup di tengah banyak suara, media sosial, opini, debat, dan penghakiman. Hati kita mudah terpecah. Kita bisa melihat kaum religius, tetapi batin kita penuh kecurigaan. Yesus mengajak kita untuk menjadi satu dengannya. Jika kita bersama Dia, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Jika kita bersama Dia, hati kita tidak mudah menjadi keras. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar tadi, Yesus juga berbicara tentang orang kuat yang menjaga rumahnya. Tetapi jika ada yang lebih kuat datang, maka ia akan dikalahkan. Rumah kita adalah hati kita. Kadang orang kuat dalam hati kita bukan Tuhan, melainkan amarah, kebiasaan buruk, luka lama, dendam, atau ketakutan. Kita merasa nyaman dengan itu, seolah-olah itu bagian dari diri kita. Namun Yesus adalah pribadi yang lebih kuat. Ia tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membebaskan kita. Masa Prapaskah adalah kesempatan membiarkan Yesus masuk dan menata ulang rumah hati kita. Mungkin akan terasa tidak nyaman,
Mungkin ada yang harus bersikap, dilepaskan, bahkan ditinggalkan. Tetapi hanya dengan begitu, damai sejati bisa tinggal di dalam hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabdanya yang kita dengar dan renungkan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memilih dengan jelas. Tidak ada posisi netral dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Kita harus memilih bersama Kristus atau kita membiarkan hati kita dikuasai oleh hal yang lain. Mari dalam masa Prapaskah ini kita membuka hati kita bagi Tuhan. Jangan biarkan prasangka menutup mata kita. Jangan biarkan ego membisukan iman kita. Jangan biarkan hati kita terpecah. Biarlah Yesus yang lebih kuat itu masuk dan memerintah dalam hidup kita, supaya kita sungguh menjadi saksi terang di tengah dunia yang sering gelap. Dan dengan demikian, orang semakin mengenal kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa dan kasih, Engkau datang untuk membebaskan kami dari segala yang membelenggu. Seringkali hati kami tertutup oleh prasangka, pikiran kami dipenuhi kecurigaan, dan lidah kami bisu untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu. Masuklah ke dalam rumah hati kami ya Tuhan. Singkirkan segala kuasa yang bukan berasal dari-Mu. Bersihkan kami dari iri hati, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Ajarlah kami untuk berdiri teguh bersama-Mu, tidak setengah-setengah dalam iman, tidak terpercaya dalam kasih. Semoga di masa Prapaskah ini kami semakin dibaharui, semakin bersatu dengan-Mu, dan semakin menjadi pembawa terang bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.